Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Amel berharap anak-anak selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Ya, nanti kalau waktunya cukup kita akan masuk ke pembelajaran 4 juga ya. Di halaman 20 anak-anak, buka buku tema 4-nya di halaman 20, lihat kembali. Di sini ada kegiatan ayo bernyanyi. Kemarin di sekolah kita sudah bernyanyi ya menggunakan lagu membuang sampah ya. Ciptaan Pak Ate Mahmud. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagi ya. Siap-siap. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak-anak kemarin sudah bagus-bagus nyanyinya ya. Tinggal diulang lagi aja. Nah, di sini ada tanda garis tebal dan ada tanda garis berombak. Yang tebal berarti dinyanyikan lebih keras ya atau lebih bertekanan gitu. Tapi kalau yang berombak dinyanyikan lembut biasa saja ya, seperti ini nih tuh. Jangan membuang sampah di mana-mana gitu. Itu lembut tuh. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, ini agak tegas gitu ya. Sapu dan bersihkan seperti itu ya, Nak ya. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan ayo mengamati. Anak-anak perhatikan di sini ya, tampak pada gambar ada si cicak dan kecoa ya. Kita lihat dulu ya. Di sini ada si cicak. Cicak apa kadal ya di sini? Cicak ya? Cicak dan kecoa, benar ya. Percakapan si cicak dan kecoa ya. Bu Amel akan bacakan. Anak-anak tolong diperhatikan. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Kata si cicak. Terus manusia selalu membuang sampah di sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Kata cicak, setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ya, itulah percakapan ya. Coba, kamu sering nggak melihat kecoa di rumah kamu? Berarti kalau ada dan sering ya, anak-anak harus lebih memperhatikan lagi kebersihan di rumahnya. Selanjutnya kita akan mengisi kegiatan ayo berlatih ini ya. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Mereka membicarakan tentang apa? Tentang adalah manusia yang tidak membuang sampah di tempatnya. Ya, dia sedang jadinya lingkungan yang kotor ya. Lalu mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Karena manusia tidak membuang sampah di tempatnya. Ya. Sudah. Lalu selanjutnya nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang sikap cicak dan kecoa? Sikap cicak dan kecoa. Gimana sikap cicak dan kecoa?
Jadi coba kita lihat di sini. Sikap cicak dan kecoa adalah baik nih karena dia harus membudayakan hidup sehat, bersih dan sehat ya. Sikap cicak dan kecoa patut dicontoh karena mereka akan membudayakan hidup bersih dan sehat. Nih ya, Wamel agak tarik ya supaya muat. Nomor 3 ya nak. Sudah ya, nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan? Tentu saja. Aku akan membersihkannya. Ya, dengan cara membuang sampah di tempatnya. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Aku akan menegurnya agar ia membuang sampah di tempatnya. Tulis dulu ya nak. Sudah? Baik, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi teka-teki silang ya. Asik nih teka-teki silang nih. Mendatar berarti ke samping. Kalau menurun berarti ke bawah ya. Yuk kita isi bersama. Mendatar, nomor 1 mendatar berarti ini ya nak. Nih. Ya, tidak bersih atau terkena noda. Apa tuh? Kotor. Pakai huruf kapital aja semua ya nak ya. Kotor. Selanjutnya 2 ke samping. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah. M-nya ya. Sampah. Lalu sekarang 1 menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Maksudnya ini adalah makhluk hidup yaitu kuman ya. M sama K-nya sudah ada. Nah, kuman. Selanjutnya 3. Menurun. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Apa? 3 huruf, tengahnya A. Betul sekali. Bau. Nah, oke. Sudah? Sudah ditulis semuanya? Sudah ya. Selanjutnya di sini ada teks ya, membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Buat membacakan, anak-anak menyimak ya. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Ya. Apa isi teksnya? Ini adalah rumah yang tidak bersih. Akibatnya apa saja jika rumah tidak bersih? Nih ya. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau.
dan menjadi sarang penyakit. Baik. Selanjutnya, di sini amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Di sini ada rumah yang tidak bersih, ya, rumah yang tidak bersih. Di sini apa rumah yang tidak bersih? Anak-anak tulis di sebelah sini ya. Apa isi gambar yang kamu amati? Rumah yang tidak bersih. Sudah? Selanjutnya di sini apa pendapatmu tentang gambar itu? Rumah harus segera dibersihkan ya. Kalau jika tidak akan menjadi sarang penyakit. Sudah Nak, ditulis ya. Sekarang di sini kita akan menuliskan hasil pengamatan atas gambar ya. Rumah tidak bersih. Rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih. Banyak sampah. Yaitu rumah yang banyak sampah berserakan. Rumah yang tidak bersih, R-nya besar ya Nak di sini ya, karena di awal kalimat. Rumah yang tidak bersih dapat menyebabkan penyakit ya, menjadi sarang penyakit. Sudah ditulis sayang? Sudah? Baik. Selanjutnya habis itu kita baca ya, rumah yang tidak bersih yaitu rumah yang banyak sampah berserakan. Rumah yang tidak bersih dapat menyebabkan penyakit ya. Sudah titik ya, jangan lupa menggunakan titik karena syarat suatu kalimat adalah menggunakan titik di akhir kalimatnya. Baik, anak-anak ditulis dulu. Lanjut di halaman 26, kita masuk ke kegiatan Ayo Mengamati. Nah, masih ingat tentang ruas garis yang kemarin Bu Amel jelaskan di kelas? Masih ya? Ruas garis itu seperti tepi ya. Tepi itu keliling yang ada di tepian bangun 2 dimensi, anak ya. Di sini ada layangan, ada potongan kertas ya. Masih ingat ruasnya nih ya, layangan ya. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, kertas berbentuk jajar genjang 1, 2, 3, 4. Ini berbentuk trapesium, origaminya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ruas garis. Tunjukkanlah ruas garis pada bangun-bangun berikut. Anak-anak pakai pensil ya. Kita akan menghitung ada ruas-ruas garisnya. Yuk, yang nomor 1. 1, pintar. 2, jawab. 3, dan 4. Berarti layang-layang ada 4 ruas garis. Lalu selanjutnya nomor 2. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis juga nomor 2 ya. Ini namanya jajar genjang. Lalu selanjutnya ada bangun datar trapesium. Kalau dibalik seperti atap rumah ya. Kalau seperti ini seperti perahu. Baik, nomor 3. Sekarang kita hitung ruas garisnya. 1, pinter anak-anak ikuti
2, bawahnya 3, dan 4. Good job. Sekarang nomor 4. Sama, ini trapesium juga, cuman agak dibalik aja ya. Trapesium sembarang. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis juga ya. Atau rusuk ini namanya. Nomor 5. Ada belah ketupat nih. Yuk kita hitung ruas garisnya. 1, pinter. 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis semua ya di halaman 27 ini. Baik anak-anak, sudah ditulis ya. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Di sini masih sama ya tentang membuang sampah. Di sini anak-anak nyanyikan kembali juga boleh ya. Ini yang seperti ombak ini lemah ya, biasa lembut ya. Nanti ketika sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, ini berarti agak tekanannya agak keras ya, Nak ya. Nah, di sini bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada lagi ya, Bu Amel bacakan anak-anak, perhatikan di halaman 29. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Taman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Ya, halaman rumah harus dibersihkan. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Nah, ini termasuk sampah yang kemarin anak-anak baca, yaitu sampah organik ya Nak ya. Kulit buah, bekas nasi, basi gitu ya. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri ya. Apa isi teks di atas? Tentu saja tentang halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Bagaimana pendapatmu terhadap isi teks? Ya, pendapat kita, ya, jika rumahnya kumuh, maka harus segera dibersihkan. Nah, di sini lihat anak-anak di kegiatan Ayo Mengamati, halaman 30, ada halaman rumah yang kumuh nih, sampahnya berserakan, daun-daun juga berserakan ya, belum disapu. Apa kesimpulanmu tentang gambar ini? Kita tulis di sini ya. Halaman rumah yang kotor harus segera dibersihkan. Ya, harus segera dibersihkan. Sudah ditulis, sekarang ke kegiatan Ayo Menulis di halaman 31. Tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, tadi kita sudah melihat ya halaman rumah yang kotor ya, yang kumuh. Sekarang kita akan melaporkan hasil pengamatan kita. Ya. Di sini Bu Amel akan menjadikan ini tugas saja ya. Ini di kegiatan Ayo Mengamati, di sini anak-anak amati dulu gambar yang halaman rumah yang kotor ini. Setelah itu anak-anak melaporkan pengamatannya di kotak halaman 31. Ya Nak ya. Ini diisi, Bu Amel akan jadikan ini sebagai tugas dan absensi hari ini. Ya. Lanjut di halaman 32 masih tentang ruas garis ya Nak ya. Ada potongan kertas, ada bungkus makanan. Nah, di sini bangun datar, ini bangun datar ya Nak ya. Bangun datar itu seperti kertas ya.
itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Ya, nah ya. Nih, sama seperti namanya jajar genjang memiliki sisi 4. Sisi itu seperti apa? Ruas garis ya. Nah, nih. Ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 sisi. 4 sisi. Lalu sudut. Ada 4 sudut. Dari mana sudut? Nih, sudut nih. Nih. 1. Nih, sudut itu yang seperti sudut meja. 2, 3, 4. Ya, berarti sudutnya ada 4. Lalu titik sudut. Nah, ini titik sudutnya nih. Kalau sudut tuh ini satu set. Nah, itu sudut namanya. Tapi kalau titik sudut ininya saja nih, yang lancipnya. Nih, titik sudutnya ya. Sama ada 4 juga. Lanjut lagi ya, Nak. Ini halaman 33 di sini sama ya. Titik sudut, sudut, dan sisi ya. Sama seperti jajar genjang tadi Bu Amel sudah jelaskan. Sekarang kita akan menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun yang ada di kegiatan Ayo Berlatih ini. Ya, yuk kita akan mengamati dulu. Nomor 1, ini ada yang diminta itu adalah banyak sisi, banyak sudut, dan titik sudut. Segitiganya nih ya, segitiga sudah ada. Sisinya ada 3 nih, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya sudutnya juga ada 3. 1, 2, 3. Nah, titik sudutnya ini titik cep, cep, cep. Jadi ada 3 gitu ya. Sekarang nomor 2, bangun datar trapesium. Kita lihat sisinya ada berapa, Nak? Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Lalu sudutnya 1, 2, 3, 4. 4 juga. Sekarang titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 semua ya. Ada 4. Nih, tadi apa trapesium ya? Trapesium. Besar sekali. Trapesium banyak sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, titik sudutnya juga ada 4 ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3 itu apa ya? Nomor 3 itu adalah belah ketupat. Persegi ya. Ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4 ya. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Sama 4 juga ya. Kita tulis di sini. Persegi. 4, 4, 4. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu segitiga. Berarti sama ya segitiga ya. Ada 3 sisi, ada 3 sudut, dan 3 titik sudut juga. Kita tulis segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sisinya ada 4, sudut 4. Ini juga segitiga berarti 3, banyak sudutnya 3, dan titik sudutnya 3 ya. Sudah. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 tadi apa? Nomor 5 itu adalah trapesium ya, trapesium juga. Cuman ini adalah trapesium siku-siku. Ya, ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4.
4 sisi. Sudutnya 1, 2, 3, 4. 4 juga. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Oke. Di sini Bu Amel tulis trapesium. Siku-siku ya. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya juga 4. Ya, sudah ya nak ya. Nah, sekarang ini berdasarkan kesamaan banyak sisi dan sudut. Oh, maksudnya nomor ya ini ya. Oke. Bu Amel akan hapus dulu ini. Nomor 1. Tadi yang 3, maaf. Nah, yang segitiga itu yang hanya nomor 1 dan 4 ya. Berarti kita tulis di sini nomor 1. Ya, nomor 1 ini sudah bangun datar yang berbentuk segitiga. Nomor 2, bangun datarnya berbentuk segi 4. Nomor 3-nya berbentuk segi 4. Nomor 4-nya tadi segitiga ya, segitiga siku-siku berbentuk segitiga. Nomor 5-nya berbentuk segi 4. Ya, anak-anak sudah digarisin ya semuanya ya. Jadi hanya ada satu tugas membuat laporan hasil pengamatan ya, seperti cerita. Di halaman berapa tadi? Nih di halaman 31. Ini ya yang jadi absensi hari ini. Baik anak-anak, Bu Amel sudah selesai menyampaikan tugas hari ini, menyampaikan materi hari ini. Oh, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Anak-anak langsung dikerjakan tugasnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.